Kota Jakarta, sebuah kota yang menjadi tujuan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia untuk mengejar mimpi mereka. My feet are on the ground and my eyes look to the clouds, 'cause I know my heart belongs to you. Sejuta mimpi akan kesuksesan dan kekayaan ditawarkan bagi mereka yang mau berjuang. 'Cause I know one day I'll be with you. Mimpi yang harus dibayar mahal dengan peluh masa muda. Kehilangan kebebasan, ketidakjujuran, pengembangan emosi negatif, Let it fade, let it slip away, let it go. hingga kehilangan makna hidup. Your love makes all things new. Dan di kota megapolitan inilah komunitas ini berusaha berdiri. Kadam Choling Jakarta, sebuah komunitas bagi mereka yang percaya bahwa kehidupan manusia ini memiliki makna yang lebih berharga dibanding sekedar mengejar kebahagiaan duniawi. Sebuah komunitas bagi mereka yang menginginkan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Bagi mereka yang mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Ataupun mereka yang mencari teman bercerita yang dapat membantu memberikan nasihat yang baik. KCJ, Kadam Choling Jakarta, ini adalah salah satu center cabang dari Kadam Choling Indonesia yang berpusat di Bandung. Awalnya bermula dari beberapa mahasiswa di masa kuliah mereka yang telah belajar Dharma, kemudian mereka telah lulus dan bekerja di Jakarta. Di sana mereka merasakan sesuatu yang hilang di masa pekerjaan mereka dan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membentuk satu komunitas yang belajar Dharma di Jakarta ini. Jadi sering berjalannya waktu, semakin banyak orang yang lulus dan bekerja di Jakarta dan bergabung dengan kami di sini. Inilah kami, Dharma Center Kadam Choling Jakarta. Dharma Center Kadam Choling Indonesia merupakan sebuah kelompok belajar Dharma yang diprakarsai oleh Biksu Lobsang Oser atau biasa disebut Suhu Badra Ruci dan sekelompok mahasiswa pada Februari 2001 di kota Bandung. Kadam Choling berasal dari kata Kadampa, She, dan Ling. Kadampa adalah mereka yang menganggap ajaran Buddha sebagai instruksi pribadi yang diterapkan dalam praktik sehari-hari. She berarti Dharma yang diajarkan Buddha, sedangkan Ling berarti pusat atau tempat. Kadam Choling berarti tempat belajar Dharma, tradisi Kadampa. Komunitas ini disatukan oleh sebuah ajaran Buddha yang disebut dengan tahapan jalan menuju pencerahan atau Lamrim. Tahapan jalan menuju pencerahan merupakan karya agung yang mulia Atisa Dipangkara Srisnana menjadi pedoman komunitas ini untuk terus berjuang dalam menempuh jalan menuju kebudahan. Lamrim merupakan buah pemikiran para guru besar untuk menyampaikan ajaran Buddha secara sistematis dan mudah dipahami di zaman kemerosotan ini, yang apabila kita telusuri jejaknya berasal langsung dari silsilah Buddha Sakyamuni. Dengan ajaran yang bebas dari pertentangan, Lamrim memenuhi kebutuhan latihan semua kapasitas batin yang apabila dipraktikkan
dapat memastikan kita mencapai pencerahan. Berkat-berkah dan kebaikan hati dari sang guru, yaitu Yang Mulia Dakpo Rinpoche dan Yang Mulia Suhu Badraruci, maka Lamrim ini dapat dipelajari di Kadam Choling Jakarta hingga saat ini. Yang Mulia Dakpo Rinpoche lahir di Tibet pada tahun 1932, dikenali His Holiness Dalai Lama ke-13 sebagai inkarnasi para guru besar Dharma. Salah satunya adalah Guru Serlingpa Dharmakirti yang berasal dari Nusantara pada masa kerajaan Sriwijaya. Beliau merupakan guru utama dari Yang Mulia Atisa, sang penulis Lamrim ini. Yang Mulia Suhu Badraruci merupakan kepala biksu dari Sangga Kadam Choling Indonesia. Beliaulah yang mempersatukan komunitas ini untuk bertemu Dharma langsung dari sang guru. Beliau merupakan seorang guru, pendamping Dharma, dan orang tua bagi komunitas Kadam Choling Indonesia. Tujuan tiap individu komunitas ini adalah untuk mengubah diri menjadi lebih baik dan menjadi semakin bijak seiring bertambahnya usia. Lamrim memiliki metode khusus untuk mewujudkannya, yakni melalui belajar, merenung, dan meditasi. Untuk itu, Kadam Choling Jakarta mengadakan kelas Dharma setiap minggunya yang memfasilitasi hal tersebut. Semua penderitaan yang ada di dunia ini berasal dari keinginan membahagiakan diri sendiri. Semua kesejahteraan yang ada di dunia ini berasal dari keinginan membahagiakan orang lain. Menyadari bahwa untuk belajar dan praktik Dharma membutuhkan banyak kebajikan dan menghapus halangan-halangan, maka kita butuh bersama-sama mengumpulkan banyak kebajikan dengan cara membuat persembahan, melakukan puja, melakukan wangsen, membuat arca Buddha, dan purifikasi. Setiap tahunnya diselenggarakan retret internasional yang dibimbing langsung oleh Yang Mulia Dakpo Rinpoche. Kadam Choling Jakarta juga memiliki kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam keseharian, seperti yoga kelas dan seminar. Semua orang pasti ingin bahagia. Lalu, di mana kita bisa menemukan kebahagiaan itu? Sayangnya tidak dari faktor eksternal, tapi dari faktor internal. Lalu bagaimana kita bisa membuat diri kita bahagia? Dengan belajar dan mempraktekkan Dharma. Praktek Dharma, orang akan berpikir bahwa praktek Dharma itu identik
dengan menjadi biksu, meditasi, ritual, atau hal-hal mistis lainnya. Sayangnya bukanlah demikian. Praktek Dharma adalah mengembangkan kapasitas batin, merubah cara pandang kita terhadap suatu permasalahan dan fenomena kehidupan. Dengan demikian, kita baru bisa menemukan arti kebahagiaan diri kita yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana kita bisa mempraktekkan Dharma? Ya, kita perlu guru dan komunitas. Komunitas, apa arti penting sebuah komunitas? Komunitas adalah teman seperjuangan. Mereka yang membakar api semangat kita untuk berjuang di dalam Dharma. Mereka lah yang mengingatkan kita untuk berjalan kembali di jalan yang benar ketika kita salah jalan. Nah, oleh karena itu, marilah kita berjuang dan berkembang bersama di dalam komunitas ini. Di Dharma Center inilah kita memulai hidup kita yang sesungguhnya. Dengan berkarya untuk diri sendiri dan orang lain, kita juga membagikan keberuntungan untuk dapat belajar dan berpraktik Dharma. Demikianlah Dharma Center ini akan menyebarkan pengaruh-pengaruh positif bagi banyak orang untuk menjadikan Jakarta menjadi lebih baik untuk diri kita, keluarga, komunitas, bangsa Indonesia, dan untuk semua makhluk.